fasilitas yang mengkonfirmasi dan beberapa dan karena kita bisa jadi BWPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang tidak ada pendapat. Halo sahabat kompas.com, selamat siang. Perkenalkan, saya Nicholas Rian, jurnalis travelkompas.com. Nah, ketemu lagi di acara Travel Talk kompas.com. Kali ini bakalan ngobrolin seputar ngulik, seputar jalan-jalan di Labuan Bajo nih. Nah, kali ini saya nggak bakal sendirian, barengan sama ATS Vacation. Nah, saya bakalan live bareng sama Mas Andrew Steve, Tour Consultant ATS Vacation. Selamat siang, Mas Andrew. Halo, selamat siang, Mas Rian. Ya, bisa disapa, Mas, teman-teman sahabat kompas.com nih, yang udah pada nonton. Halo, sahabat kompas.com. Saya Andrew Steve. Nah, ini Mas Andrew. Salam kenal ya. Salam kenal, Mas. Nah, Mas Andrew ini... Salam kenal, Mas Rian. Iya. Mas Andrew ini Tour Consultant ATS Vacation. Nih, Mas, lagi pandemi gini, kesibukannya apa nih, Mas? Kan maksudnya kayak nggak bisa jalan-jalan juga gitu kan? Betul. Lagi di masa-masa seperti ini, ya kita tidak ada pilihan ya selain belajar terus, cari tahu terus tentang destinasi-destinasi objek wisata yang baru-baru, yang berpotensi, dan yang pastinya kita kumpul-kumpulin lagi database-database tamu di kantor, terus kita tetap keep in touch, paling enggak ada say hi, kabar di grup chat, yang grup-grup yang kita pernah bawa, atau tamu-tamu. Atau kita juga kemarin sempat anak-anak ATS tuh posting-posting story tentang knowledge suatu objek wisata. Jadi tidak terkesan tidak terkesan jualan, tapi kita tetap pengen nih tamu nih, oh ini ATS ini tetap loh keep in touch sama tamu gitu, tetap dia mau ngasih knowledge sedikit-sedikit tentang objek wisata ini, kayak gitu, seperti itu. Tapi kayak semua udah kangen liburan ya, Mas, berarti ya? Udah kangen banget. Pastinya. Saya percaya sekali, karena beberapa, banyak sih tamu yang dari kemarin tuh yang sempat nanya tentang, ada nggak sih tour ke sini untuk akhir tahun, untuk awal tahun, gitu, banyak sih, Mas. Oke, langsung aja nih kita... teman-teman sahabat kompas.com nonton terus live IG ini karena sampai akhir nanti bakalan ada giveaway dari ATS Vacation ya, Mas ya. Betul sekali. Pokoknya ikutin aja obrolan kita nih berdua. Kita bakalan ngulik seputar Labuan Bajo, jalan-jalan di Labuan Bajo, terutama di masa new normal ini kayak gimana ya, Mas ya. Betul sekali. Nah, oke. Langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Mas ya. Kenapa sih, Mas, wisata Labuan Bajo nih jadi kayak inceran banget wisatawan Nusantara maupun mancanegara? Emang sebetulnya Labuan Bajo ini ada apa sih gitu? Begini ya, kalau ngomongin tempat destinasi wisata gitu ya, yang kita tahu tuh, yang udah sering orang tahu tuh adalah Bali gitu kan. Biasanya Bali. Labuan Bajo ada apa sih gitu loh? Kalau Labuan Bajo ini yang pertama pasti keindahan alamnya yang natural, ya, dari sisi pulaunya, dari sisi pantainya, sampai keindahan laut yang beragam. Kalau misalnya dari pulaunya, itu ada Pulau Padar, ada Pulau Kelor, ada Pulau Rinca, terus lagi ada Pulau Pulau Kanawa. Nah, kalau misalnya dari pantai-pantainya nih, atau yang suka snorkeling atau diving, itu bisa ngelihat di Kota Makassar. Terus ada lagi namanya yang terkenal nih, Manta Point, di mana kita di situ bisa snorkeling atau diving bersama manta ya. Manta ini nih ikan pari yang terbesar ya, spesiesnya terbesar di situ ya. Terus ada lagi Batu Bolong Reef juga terkenal juga. Dan tentu dari kehidupan warga setempat yang bisa kita ambil
yang bisa kita jadikan sarana untuk mengenal alam dan budaya. Contohnya ada satu desa, itu namanya Desa Wairebo, Bukit Wairebo. Nah, dan yang poin kedua, alasan yang sangat kuat adalah kita bisa melihat hewan endemik dari Indonesia, komodo, hewan purbakala, peninggalan purbakala ya, yang dimana komodo ini habitatnya cuma ada di pulau ini aja, kayak gitu sih Mas menurut saya. Kalau ada nggak dari ETS sendiri, dari Mas Andrew nih, tips berlibur di Labuan Bajo mulai dari waktu terbaik, terus tempat-tempat mana aja yang wajib didatangi nih kalau buat teman-teman gitu loh. Kalau misalnya ngomongin best season visiting ya, waktu terbaik. Kalau misalnya ngomongin waktu terbaik, itu balik lagi dari preference masing-masing tamu Mas, dari wisatawannya. Tujuannya mau lihat apa dulu. Pertama, kalau misalnya wisatawan ini mau lihat festival budaya, nah di sana itu ada festival budaya dari bulan Januari sampai Maret. Nah di bulan Maret itu ada yang namanya Festival Komodo. Nah, terus ada lagi yang namanya Festival Reba di bulan Januari. Ya. Terus ada lagi kalau misalnya tujuannya sightseeing view. Maksudnya sightseeing view begini. Wisatawan mau ngeliat nih pulau-pulau hijau, terus langitnya cerah, lautnya biru. Itu saya rekomendasiin dari bulan April sampai Mei. Nah, lalu kalau misalnya tujuannya mau diving atau snorkeling, nah itu bisa datang di bulan September sampai pertengahan November, Mas. Nah, karena harusnya di bulan-bulan ini keadaan ombak tidak terlalu tinggi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya tujuannya mau ngelihat komodo, nah ini boleh bulan apapun sepanjang musim boleh. Tapi ada masa di mana si komodo ini lagi musim kawin. Itu di bulan Juli sampai Agustus, si komodo ini lagi musim kawin kan. Nah, jadi kalau pada musim kawin ini, cuman ada dua kemungkinan. Kalau misalnya beruntung, wisatawan bisa ngelihat si pejantan komodo ini nih lagi berantem nih. Lagi berantem buat ngerebutin si komodo betinanya. Nah, tapi kalau lagi kurang beruntung, ya kalau bulan Juli sampai Agustus biasanya kalau musim kawin tuh komodo-komodo pada ngumpet di hutan. Jadi sebenarnya balik lagi sih tujuan masing-masing sih. Mau bulan apapun bagus sekali Labuan Bajo ini bisa dikunjungi. Seru banget tuh lihat komodo sama spot diving sama snorkeling sih Mas. Maksudnya kalau di masa pandemi ini kan kayak wisata bahari mungkin diving, snorkeling itu sebenarnya berbahaya nggak sih Mas? Maksudnya terjun ke air gitu apa kan mungkin akan ada kontak fisik gitu? Apakah ada panduan khusus masa pandemi ini Mas buat diving dan snorkeling di Labuan Bajo? Kalau misalnya untuk snorkeling dan diving, kalau untuk masa pandemi ini sih gini loh. Kalau untuk alat-alat snorkeling gitu, itu pastinya sebelum dipakai itu pasti kita akan sterilisasi dulu di sana. Dan alat-alat snorkeling ini tentu pasti harus sudah dikasih nama satu persatu supaya tidak tertukar. Nah, di sana itu nanti juga sudah diterapkan protokol-protokol untuk standar kesehatan, Mas, pastinya. Jadi dari mulai pintu masuk itu sudah ada pengecekan tes suhu badan, kayak gitu, dan wisatawan maupun pekerja di sana atau pihak objek wisata juga sudah memenuhi standar untuk kesehatan masa new normal ini, Mas. Artinya sudah negatif, cek rapid test negatif, terus semuanya harus pemakaian masker dan tentunya alat-alat pribadi dari tamu juga kayak hand sanitizer kayak gitu. Tapi untuk snorkeling sih masuk ke air juga prosedur sudah sangat-sangat efektif sekali, sudah sangat-sangat safety menurut saya, dan local guide setempat sudah berkoordinasi dengan pihak objek wisata supaya untuk memantau kerumunan juga, Mas. Gitu. Oke. Berarti aman banget ya kalau misalnya Labuan Bajo udah buka ya Mas berarti ya? Labuan Bajo sudah buka. Udah buka semua ya? Iya, sudah buka. Nah, itu sahabat kompas.com
yang mau ke Labuan Bajo udah bisa sih ya Mas ya, tapi tetap Bisa dengan banget. protokol kesehatan. Tetap dengan protokol kesehatan. Itu Pasti. paling penting utama. Ini Mas, masuk ke tips Labuan Bajo, gimana sih kita datang ke sana, mencari homestay, hotel, dan sebagainya tuh ada tips tersendiri nggak dari Mas Andrew? Mencari homestay. Kalau misalnya Homestay yang murah. Kalau homestay yang murah, ya pastinya sih kalau tips-tips untuk low budget ya. Kalau untuk mencari homestay yang murah, saya sarankan sih gini. Kalau saya dulu ya, kalau saya dulu backpacker ini, saya selalu mengambil perjalanan jalur darat di malam hari, Mas. Kalau saya, ini tips ala backpacker ya. Saya selalu mengambil jalur darat pada malam hari. Jadi akomodasi saya ya di perjalanan seperti itu. Tapi kalau misalnya udah sampai di tempat objek wisata ya biasanya saya carinya di tempat-tempat di dekat-dekat dengan objek wisatanya yang murah-murah kayak gitu. Kayak gitu sih Mas kalau misalnya untuk yang low budget atau backpacker segala macam kayak gitu. Pengalaman dari saya. Kalau transportasi Mas di Labuan Bajo, di sana tuh ada angkot gitu apa emang kita harus sewa mobil kah atau motor gitu? Kalau misalnya di Labuan Bajo biasanya sih kita kalau untuk anak muda itu biasanya kita bisa sewa minivan atau bisa sewa mobil atau bisa yang lebih enak lagi bisa sewa motor karena kan ada jarak-jarak yang tanggung misalnya bisa dibilang kayak gitu kan. Tapi rata-rata sih di sana pada lebih prefer untuk sewa mobil sih ya lebih tepatnya ya atau minivan seperti itu untuk kalau misalnya untuk satu grup gitu ya. Rata-rata sih seperti itu. Kalau ini Mas spot-spot menarik buat apa kayak Instagramable gitu loh. Instagramable kan sekarang kan anak-anak sekarang nih kekinian pergi kemana gitu dia bisa apa yang penting foto dulu ya Mas ya. Betul banget. Betul banget. Instagram. Nah nih kalau Labuan Bajo spot-spot Instagramable di mana nih? Kalau di Labuan Bajo nih yang wajib banget dikunjungi nih yang buat foto-foto ya. Yang pertama itu ada Bukit Silvia. Bukit Silvia. Jadi tempatnya tuh kita agak naik sedikit nanti fotonya dari atas kayak gitu. Jadi view-nya itu ke belakang ada banyak jajaran pulau-pulau dan laut. Dan di Labuan Bajo ini yang saya tadi bilang itu perairannya lautnya itu udah berjernih banget Mas. Jadi kita foto entah buat sunset, sunrise di situ bisa di Bukit Silvia. Terus ada lagi yang namanya Pink Beach. Pink Beach ini ada beberapa di tempat objek wisata ya. Salah satunya nih di Labuan Bajo, Pink Beach. Kenapa dibilang Pink Beach? Karena pasirnya warna pink. Ini unik juga. Iya. Banyak yang nanya, kok bisa pink sih? Ternyata itu ada makhluk yang ukurannya itu mikroskopis. Pigmentasinya, namanya foraminifera. Nah, dia itu pigmentasinya itu menyebar ke koral-koral. Jadi hancur ke bawah laut ke pasir-pasir pantai ini. Jadi warnanya pink. Seperti itu. Iya. Bagus banget ini Instagramable juga. Dan buat snorkeling pun di situ juga bagus gitu loh. Nah, terus ada lagi namanya Pulau Kanawa. Terus ada lagi namanya Goa Rango. Terus lagi ada namanya Mantap Point, Taka Makassar. Terus ada lagi Air Terjun Cincaulang. Ada lagi yang namanya Pulau Padar, Pulau Rinca. Banyak sekali Mas. Banyak banget yang Instagramable. Mau kemana pun, mau bahari, darat, semuanya bagus buat Instagram. Itu berarti Labuan Bajo tuh emang kayak identik banget nggak sih sama wisatawan muda gitu? Ya Mas ya, berarti ya? Kayaknya sekarang kalau banget Mas. Instagram tuh jadi kelihatan di apa Instastory apa sebelum pandemi itu banyak banget kayak teman-teman saya juga pergi ke Labuan Bajo terus mereka nggak lupa ngupload di Instagram ya. Karena emang spot-spotnya bagus banget ya Mas ya? Bagus banget. Dan apalagi ada satu yang hewan endemik ini ya yang sangat terkenal dan sudah menjadi salah satu keajaiban dunia, komodo gitu. Dimana kita tuh bisa melihat secara langsung gitu Mas. Jadi ya ini
worth it. Overall ini worth it banget tempat-tempatnya di Labuan Bajo ini. Spot-spotnya worth it sekali. Kalau tadi spot Instagramable Mas, sekarang spot apa diving, snorkeling itu di Labuan Bajo di mana ya? Yang paling kalau untuk snorkeling, diving itu yang paling terkenal adalah Manta Point, Mas. Manta Point. Manta Point ini di Kelingking, Manta Point ini adanya di Kelingking Beach namanya. Pantai Kelingking. Karena kalau dari map itu kelihatan kayak Kelingking gitu loh. Tapi namanya kenapa dibilang Manta Point? Karena di sini tempat berkumpul si manta-manta ini, manta-ray ini. Di mana manta ini adalah jenis spesies pari yang terbesar, tapi tidak berbahaya untuk para snorkeling, ya, untuk diver juga, tapi tetap di situ akan ada ranger-ranger yang menemani kita gitu loh. Jadi kita tetap mengikuti arahan-arahan ranger kalau misalnya kita mau snorkeling atau diving. Terus ada lagi yang namanya Taka Makassar, terus ada lagi namanya di Kanawa Island juga bagus, Mas. Kanawa Island, terus di Pengah Reef juga bagus, terus Batu Bolong Reef juga bagus, ya. Terus ada di Siaba Besar juga bagus, terus Tatawa Kecil juga bagus. Setelah itu ada Mawan Island juga bagus. Kalau misalnya untuk diver-diver yang expert tuh ada satu spot namanya Police Point namanya di situ. Itu sih yang bagus, yang rekomendasi. Itu tapi sekarang ini udah buka semua Mas ya, yang tadi itu spot divingnya. Kan Labuan Bajo udah buka nih. Berarti udah buka semua ya spot? Sudah buka semua, tapi ada pembatasan setiap harinya gitu loh. Jadi dibatasi kuota pengunjung gitu loh. Untuk misalnya nih contoh nih ya, untuk Taka Makassar per hari itu cuma boleh masuk 5 kapal. Seperti itu. Gitu. Jadi tapi kita tetap bisa explore karena ini banyak sekali spot-spotnya, Mas. Misalnya kita di sini sudah close, sudah penuh, kita bisa ke tempat ini gitu. Jadi bener-bener ini tempatnya tidak terlalu crowded, tapi mau ngambil spot manapun bebas dan bagus gitu. Tenang aja. Ini Mas, apa namanya? Kalau kita ke Labuan Bajo nih kan, kayak ke daerah-daerah lain juga sih. Itu misalnya pas mau pulang, nah itu oleh-oleh apa sih yang harus banget nih dibawa, dibeli dari Labuan Bajo? Mulai dari makanan mungkin apa kerajinan tangan apa gimana gitu Mas? Kalau oleh-oleh waktu itu saya sempat gini, saya sih nggak bawa pulang ya waktu itu ya. Cuman saya tahu ini khasnya Labuan Bajo. Yang pertama itu ada ikan cara namanya. Ikan cara atau ikan kering. Nah, ikan cara ini bagi wisatawan-wisatawan yang mau hunting oleh-oleh itu bisa dicari di TPI, tempat pelelangan ikan. Karena biasa di situ harga-harganya bisa miring-miring, Mas. Nah, ikan cara ini sangat terkenal di Labuan Bajo. Biasanya kalau orang-orang asli Manggarai sini, dia olahnya tuh dibikin kering, pipih. Terus dibikin asin. Lalu makannya dicocol pakai sambal terasi. Wah. Biasanya gitu. Jadi waktu itu coba ya oke lah. Terus ada lagi namanya roti kompiang. Nah, roti kompiang ini di toko-toko manapun ada ya. Yang paling terkenal itu di pertigaan PD Labuan Bajo. Ya, itu ada tokonya di situ. Bentuknya oval roti kompiang ini. Cuman sih sebenarnya ini bukan khas Manggarai. Cuman emang udah dari dulu orang-orang wisatawan yang datang ke Labuan Bajo bawa pulangnya roti kompiang, jadi lama-kelamaan jadi kayak buah tangannya daerah Manggarai ini gitu loh. Sebenarnya bukan khas Manggarai gitu. Roti kompiang juga roti kompiang. Terus ada lagi yang ketiga ini, kalau misalnya yang suka kerajinan tangan, kain, di situ udah ada jual namanya kain songke. Kalau orang sana bilangnya kain towe. Kain towe, ya kain towe orang-orang sana ngomongnya kayak gitu. Jadi kain ini tuh kain khas tenunan orang Manggarai gitu loh. Dia ditenun secara tradisional ya.
Kalau untuk harga sih waktu itu berapa ya? Kalau untuk kualitas standar sekitar 500 sampai 700 ribuan kalau nggak salah kayak gitu. Kalau untuk kualitas yang lebih bagus lagi itu bisa sampai 1 jutaan, Mas. Kayak gitu sih. Terus kalau ada lagi selain ya? Selain kain songke itu bisa dibelinya di satu pusat gitu Pak, di mana Mas ya, satu pusat oleh-oleh gitu? Oh, bisa dicari. Banyak sih Mas di sana yang jual sih Mas, ada di satu pusat. Kalau misalnya mau cari yang harga lebih murah, itu kita mengunjungin satu tempat ya, itu emang khusus souvenir sih. Itu di biasanya Pulau Komodo, di situ ada jual apa aja, ada ikan songke juga ada di situ Mas. Di mana aja bisa kita dapat. Terus ada lagi, kalau ada lagi tentunya kalau misalnya wisata yang terletak di pesisir pasir itu pasti mereka jual mutiara gitu loh Mas. Nah, di sana banyak mutiara tuh. Mutiara-mutiaranya bisa dijadiin kalung, gelang, terus cincin, kayak gitu-gitu. Terus ada lagi, oh iya, yang paling terkenal nih, kopi Flores dan kopi Manggarai. Nah, bagi pecinta-pecinta kopi nih, kalau ke sana ini wajib banget beli. Karena ini kopi juga gampang didapat juga, di mana-mana juga dijual gitu, kopi Flores dan kopi Manggarai. Ada yang udah dijadiin dalam kemasan bubuk, ada juga yang udah dijadiin roasted bean ya. Terus ada lagi yang terakhir ini Mas, kaos Komabe. Nah, kalau misalnya kita ke Bali, itu kita biasanya ngeliat I Love Bali, kalau ke Jogja, ya kan? Terus I Love Jogja. Nah, ternyata di Labuan Bajo ini juga punya house yang khas gitu loh. Buatan anak bangsa sendiri loh, buatan orang lokal sendiri, house Komabe ini. Nah, udah sih Mas, itu aja sih kalau misalnya untuk oleh-oleh yang rekomendasi ya, yang saya tahu saya sih, itu sih yang paling terkenal sih. Kalau tadi pilihan ada nggak yang ngomong kopi nih Mas Andrew? Kan Labuan Bajo juga terkenal sama kopinya. Nah kalau buat tempat nongkrong di kedai kopi Labuan Bajo gitu ada nggak? Banyak nggak di sana? Kalau kedai kopi, kalau yang bagus itu pertama saya dulu pernah yang namanya Le Pirate Restoran Endek. Karena saya kan pecinta live music ya. Pecinta live music ya. Jadi di situ ya suasana chill lah. Jadi kita mau sambil ngopi-ngopi, terus ada live music ya. Itu ada namanya Le Pirate Restoran Endek. Itu bagus. Lalu ada lagi yang namanya Blue Marine Cafe. Blue Marine Cafe. Lalu ada lagi yang namanya, tunggu saya ingat-ingat ya Mas ya. Lalu ada lagi yang namanya Labajo Flores Cafe. Labajo Flores Cafe, lalu ada lagi yang namanya Paradise Cafe and Bar, lalu ada lagi kedai kopi Revinco, ada lagi kedai Labajo, banyak kedai kopi banyak banget. Tapi yang saya ingat yang saya dulu ke sana karena saya suka live music ya, saya perginya ke Le Pirate Restoran Endek. Di situ juga rekomendasi buat yang suka chill-chill sambil ngopi-ngopi gitu. Itu buka sore apa dari pagi sampai malam buka Mas? Biasanya sih mereka bukanya dari siang ya, dari pagi. Ada yang dari pagi, ada yang dari sore baru buka gitu loh. Kalau yang ini sih Le Pirate Res Endek ini dari siang sih dia sudah buka. Cuman biasanya live musicnya mulai itu dia dari sore menjelang malam baru ada live music. Gitu. Itu dia menyediakan kopi khas Labuan Bajo juga? Apa ada pasti kopi luar pasti ada juga? Pastinya ada kopi khas Labuan Bajo yang tadi saya bilang, ada kopi Floresnya, ada kalau misalnya saya nggak suka nih kopi ini ya, dia juga menjual kopi-kopi yang lain juga tentunya. Ada banyak pilihan kopinya di situ. Jadi kalau mau ngecil gitu di Labuan Bajo bisa ya Mas, saya ke kedai kopi, tempat-tempat bisa banget. Kalau datang ke Labuan Bajo nih, Mas Andrew, di masa pandemi gini, kira-kira tuh apa sih yang harus kita ketahui nih bersama, mulai dari pertama datang ke Labuan Bajo itu harus
melakukan tahap-tahap apa gitu loh. Ada nggak? Kalau di masa pandemi ini, saat ini pariwisata Labuan Bajo tuh yang penting nih sudah menerapkan new normal tourism dari Labuan Bajonya. Jadi pelayanan terhadap tamu mulai dari bandara, hotel, kapal itu udah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, Mas Rian. Seperti tes suhu badan dan mengharuskan pemakaian masker. Lalu untuk para pekerja hotel, restoran, local guide, driver, semua sudah harus memenuhi standar kesehatan untuk bekerja. Jadi artinya gini, negatif rapid test dan suhu badan tentunya harus di bawah 37 derajat Celcius. Lalu tentunya untuk rapid test sudah harus diberlakukan karena itu sudah menjadi prosedur dari airline sendiri, Mas. Dan nanti akan dipakai juga untuk bukti masuk ke taman nasionalnya. Nah, terus lalu ada poin ketiga, yang tadi saya bilang itu peralatan-peralatan snorkeling dan yang lain-lain itu steril, harus sudah steril. Dan dikasih nama satu persatu supaya tidak tertukar. Lalu yang terakhir, pihak guide akan berkoordinasi dengan pihak objek wisata untuk memantau kerumunan supaya di sana di dalam objek wisata itu tidak berdesakan lagi. Seperti itu kira-kira sih. Oke. Tips aman nih Mas ke Pulau Komodo tadi kan kalau di masa pandemi ini kan kita harus menghindari kayak mengurangi kontak dengan hewan. Nah, apakah emang bisa juga di masa pandemi ini kita ke Pulau Komodo gitu loh? Oke, bisa nggak kita lagi pandemi gini, terus kenapa kita ke sana? Padahal kan ada hewan gitu, ada komodo gitu. Gini, tidak di masa pandemi pun kita tidak disarankan untuk berdekatan dengan hewan ya, termasuk komodo salah satunya, Mas Rian ya. Tapi di sana itu akan selalu ada ranger-ranger yang memimpin, Mas Rian. Dan tentunya dengan diberlakukannya physical distancing ya. Pokoknya di sana sudah ada ranger-ranger yang memimpin perjalanan kita. Jadi entah misalnya wanita lagi on period kayak gitu. Itu kan tidak disarankan untuk berkunjung ke pulau itu segala macam. Tapi apakah nanti mau sewa ranger private one on one? Jadi balik lagi sih tergantung balik lagi ke tergantung ini sih situasi sih Mas, intinya sih Mas. Tentunya intinya tetap ada ranger-ranger yang akan selalu memimpin. Oke Mas, kita sekarang langsung jawab nih, udah banyak banget pertanyaan dari sahabat kompas.com. Kita ini dulu ya Mas ya. Pertanyaannya yang pertama itu dari Cynthia_Octaviani. Dengar-dengar kalau lagi haid nggak boleh ke Pulau Komodo ya Mas ya? Mas Andrew. Sorry, bisa diulangi lagi, putus-putus Mas. Dari Cynthia Octaviani nih Mas. Dengar-dengar kalau lagi haid emang ke Pulau Komodo ya? Harusnya memang kalau misalnya wanita lagi haid, itu yang saya bilang tadi, biasanya mereka tidak boleh datang ke pulau itu gitu loh. Tapi semuanya tergantung balik lagi ke wisatawannya lagi sih Mas. Senyamannya mereka gitu loh. Karena kan di sana kan yang saya bilang tadi kan sudah ada ranger mau sewa one on one, maksudnya one on one tuh satu persatu gitu, satu orang satu gimana itu terserah. Tapi biasanya kalau misalnya sepengalaman saya ya, teman-teman saya juga sering tanya-tanya teman-teman saya yang cewek-cewek nih, emang mereka kalau misalnya emang lagi on period gitu, mereka kurang interest untuk jalan keluar atau pergi ke pulau kayak gitu. Jadi emang udah dari merekanya juga udah ya, nanti aja lah kalau udah nggak ini gitu loh Mas. Gitu.
Terus ada lagi nih Mas, dari Hendrikus. Ko Andrew, di sana bisa sepedaan nggak sih? Di Labuan Bajo, sepedaan gitu? Bisa apa? Sorry, sepedahan. Sepedahan, naik sepeda. Ah. Ngiter-ngiter. Oh, pasti bisa banget naik sepedahan. Mau Ada spot penyewaan sepeda gitu nggak Mas di sana, di Labuan Bajo? Kalau untuk sepedahan pasti ada Mas, pasti ada. Cuman kalau sepengalaman saya dari dulu saya belum pernah, saya pribadi belum pernah, jujur ya, saya belum pernah coba nyewa untuk sepedaan di sana. Tapi ada beberapa dari omongan teman saya sih kemarin sempat ada omongan, seru nih, soalnya kan dia biasa sepedahan juga tuh. Seru nih, kayaknya gue nanti pas pergi ke Labuan Bajo pengen sepedahan juga di sana gitu. Pasti ada, cuman tracknya nggak terlalu yang buat gimana kayak gitu, cuma buat foto-foto aja gitu loh. Entah dia di atas bukit bawa sepeda kayak gitu, bisa sih. Bisa ya. Mas Andrew nih ada lagi dari Linggo News. Kak Andrew, partinya gimana di sana nih? Party apa nih? Gimana tuh Mas Andrew? Anak-anak muda gitu ya? Iya. Party gitu. Kalau untuk party ya. Party. Gini. Kalau untuk party ya. Kalau untuk Labuan Bajo ini kan bukan cuman objek wisata, tapi kita juga punya staycation namanya. Istilah staycation itu di mana resortnya ini Instagramable, terus juga buat orang-orang anak-anak muda yang kesana rombongan buat nge-chill, terus emang khususnya buat staycation aja, diem di satu hotel atau resort. Itu resortnya bagus-bagus banget Mas, banyak pilihannya. Bagus, banyak hotel-hotel yang bagus yang emang khusus buat anak-anak muda yang tujuannya buat chill aja di sana gitu. Tetap keren, view-nya keren banget. Oke. Ada lagi nih Mas Andrew, dari Anjani. Le Pirate atau tempat ngopi ini sama kayak yang di Nusa Lembongan bukan? Sorry? Sama yang di Nusa Lembongan. Le Pirate. Nusa Lembongan. Nusa Lembongan. Iya, sama nggak itu? Oh. Sorry ya. Iya, mirip-mirip lah Mas. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya. Kurang lebih seperti itulah. Atmosfernya seperti itu dibikin. Terus ada lagi nih Mas, untuk anak-anak tuh suitable nggak sih kalau Labuan Bajo gitu? Kalau untuk anak-anak? Iya, untuk anak-anak ke Labuan Bajo itu mereka enaknya ngapain gitu loh, kalau di Labuan Bajo mungkin? Kalau untuk anak-anak ya mereka bisa main di pantai gitu loh, atau snorkeling yang pastinya tetap ada pengawasan dan penjagaan dari orang tuanya, keluarganya. Tapi overall sih Labuan Bajo ya fun sih, untuk anak-anak pun juga bisa gitu. Tetap bisa kok. Ada lagi nih Mas Andrew, dari Debbie Mulia. Berapa kira-kira budget yang kita harus siapkan Kak untuk ke Labuan Bajo? Budget nih Mas. Kalau budget, tergantung berapa harinya. Tapi saya punya gambaran untuk orang-orang yang kira-kira nanya nih, kalau misalnya berapa sih biayanya yang untuk per orang gitu ya. Ya 6-8 lah Mas, kira-kira lah. Untuk berapa hari tuh? Itu untuk 4-5 hari. 4-5 hari. Iya, tapi gini, karena banyak orang yang bilang, kok mahal ya? Mungkin. Kalau misalnya sampai ada orang yang menanyakan seperti itu, kenapa mahal? Kenapa harganya sampai 6 juta, 7 juta, 8 juta? Ini sepengalaman saya mau sharing. Harga yang kita keluarkan itu, budget yang kita keluarkan itu benar-benar terbayar nantinya pada saat kita di sana, Mas. Ini selama saya berwisata
domestik ya, dalam domestik saya udah kesini, Labuan Bajo ini masuk dalam list 3 besar di dalam kategori pribadi saya. Ini bagus banget. Kita nanti di sana ngelihat pulau-pulaunya bagus, kita juga bisa dapat experience yang baru, yang menarik, snorkeling kah, diving kah, melihat keindahan, kejernihan lautnya kah, kita juga bisa dapat foto-foto yang Instagramable, terus kita juga bisa melihat komodo langsung kayak gitu. Jadi hotel-hotelnya pun juga resort-resortnya pun juga bagus-bagus gitu loh. Dan ya worth it, pokoknya intinya worth it mas, worth it. Jadi kita nggak bisa bilang itu mahal atau gimana, ini worth it. Oke. Jadi emang harganya emang udah sesuai dengan apa yang kita dapat pas di sana ya mas ya? Harga budget. Iya, betul, dapat banget. Malah saya nggak expect bakal, ini bagus banget ini, harusnya saya bayar harus lebih dari ini. Mahal. Gitu. Mahal, iya. Ini bagus banget. Nih Mas Andrew, ada pertanyaan terakhir nih dari Rudi Harto Yazid. Nah, Andrew, dulu pernah lihat Ruben Onsu dan Luna Maya nggak pas ke Labuan Bajo? Nginepnya di kapal. Nah, masuk fasilitas yang disediakan ATS? Itu masuk nggak ke yang disediakan ATS fasilitasnya? Kalau misalnya untuk sekarang ini kita belum ya mas ya. Kalau untuk sekarang kita belum menyediakan fasilitas kapal. Kalau untuk sekarang belum. Karena kita produk yang kita bikin ini awalnya khususnya untuk staycation. Staycation aja dulu gitu loh. Nanti artinya kita nih target pasar kita adalah ya orang-orang tua atau satu keluarga yang dimana yang belum tentu bisa menginap di kapal, tapi tetap bisa merasakan experience naik speedboat. Maksudnya tetap kapal juga, tapi kita tidak live on board. Seperti itu. Jadi lebih ke staycation sih kalau kita sekarang sih, gitu. Mas Andrew, buat tempat cari kulineran nih di Labuan Bajo, tempat-tempat kulineran di mana aja sih sebetulnya? Kalau tempat kulineran ya, yang pertama itu yang paling terkenal adalah seafood Kampung Ujung. Seafood Kampung Ujung, ya. Jadi sepanjang pesisir itu dia tempatnya tuh kayak emang khusus buat kayak kalau di Jakarta di mana ya, Bandar Jakarta ya. Bandar Jakarta. Bukan Bandar Jakarta, pokoknya sepanjang pesisir itu sih emang khusus tempat makan seafood gitu loh. Nah, di situ yang paling terkenal adalah kerapu patu. Itu enak tuh. Itu enak banget. Terus ada yang namanya kakap merah. Itu juga terkenal. Nah, itu terus unik Mas, makan di situ tuh sistemnya jadi kita bayar di kasirnya itu ditukar sama uang kertas gitu loh. Tapi ada nominalnya. Jadi kalau misalnya 20.000 dikasih nanti kertas nominal 20.000 gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus ada lagi namanya Warung Mama. Ini kalau misalnya saya nggak bisa makan seafood, saya alergi seafood, ini bisa ke Warung Mama. Tempatnya tuh homey banget ya, dan makanan-makanan yang disajikan itu modelnya prasmanan. Jadi sesuka hati. Misalnya orang mau makan nasi, entah mau makan nasi sama mie doang, atau mau makan tempe sama mie doang, atau mau makan telur pakai ini campur, bisa di Warung Mama. Lalu ada lagi yang terkenal itu namanya Arema Sari Laut, Mas. Arema Sari Laut ini tempatnya sih nggak terlalu gede ya, cuman masakan ikannya ini tuh enak-enak banget. Yang paling terkenal tuh di Arema Sari Laut ini ada satu masakan namanya ikan kuah asam sama ikan sepa di situ. Itu enak banget. Lalu kalau misalnya mau makan sambil ngelihat pemandangan yang bagus, itu ada namanya Treetop Restoran. Treetop Restoran ini jadi restoran itu dari kayu tingkat 3. Jadi kita makan di paling atas, Mas. Jadi kita makan di situ sambil bisa ngeliat-ngeliat, dan menu-menunya pun nggak cuma seafood aja, ada menu-menu makanan yang lain juga, gitu loh, sayur-sayuran, ayam, segala macam gitu. Itu sih yang benar-benar yang rekomendasi untuk tempat-tempat makan di Labuan Bajo.
Wah, enak banget nih kedengerannya. Udah lapar juga nih saya sih, Mas. Mas Andrew, ini nggak apa namanya program dari ATS sendiri nih yang mau disampaikan sebelum kita tutup Travel Talk kali ini? Oh, begini. Jadi dari gini. Dari ATS sendiri kita ada program itu penawaran 4 hari 3 malam eksotik Labuan Bajo. Harga gini. Nanti bisa dilihat ya di website ATS atau ada yang mau nanya kita langsung bisa kasih itinerary-nya. Jadi harganya ini mulai dari 7.500.000 all in. Ya. All in. Itu sudah include tiket pesawat dari Labuan Bajo, terus ekonomi kelas ya. Terus ada lagi sudah termasuk akomodasi bintang 4 atau setaraf ya Mas. Ini saya sebutin yang belum termasuk aja ya, biaya yang belum termasuk ya. Yang belum termasuk itu cuma pribadi, laundry, minibar atau biaya rapid test ya. Terus ada lagi biaya tur tambahan atau optional tour. Sama satu lagi penambahan biaya pada period high season. Udah itu aja, that's it. Selainnya sudah termasuk all in. Alat snorkeling, semua segala macam sudah termasuk. Makan 3 kali sehari. Itu semua termasuk. 7.500.000 4 hari 3 malam. 7,5 juta 4 hari 3 malam. Wah, ini worth it banget ya Mas ya. Worth it, semuanya dapat. Oke, Mas Andrew, kayaknya udah banyak banget nih tadi kita obrolin soal Labuan Bajo. Kita udah ngulik banyak banget. Tadi kan saya di awal nyampein ada bakalan giveaway Mas ya, Mas Andrew. Iya, betul, betul. Ada apa nih giveaway dari ATS? Oh, gini. Jadi untuk giveaway kali ini, jadi yang persyaratan pertama kita harus follow dulu nih Instagramnya atsvacations.id dan kompas.com, kompas.com ya, Instagram kompas.com. Yang kedua, upload video semenarik dan sekreatif mungkin. Mengapa kamu layak untuk mendapatkan giveaway ini di feed Instagram kamu, di feed ya, di feed Instagram. Lalu setelah itu tag atau mention @atsvacations.id sama kompas.com dan tag 3 orang teman kamu. Lalu setelah itu pemenang akan diumumkan pada tanggal 3 Agustus 2020 di Instagram @vacations dan kompas.com. Dan nanti akan dipilih 2 pemenang untuk mendapatkan hadiah masing-masing berupa 2 tiket pesawat kelas ekonomi CGK LBC Jakarta Labuan Bajo Jakarta lagi dan 3 malam hotel bintang 4 atau setaraf di Labuan Bajo. 2 orang per kamar. Jadi ini buat 4 orang. Jadi buat 2 pemenang kan. 1 orang ini dapat 2 gitu. 2 tiket. 1 orangnya dapat 2 tiket. Wah, itu sahabat kompas.com bisa banget diikutin giveaway-nya. Bisa ini ya Mas ya, ada di info di Instagram ATS sendiri ya, Mas? Bisa dilihat di IG abis ini. Persyaratannya untuk lebih jelasnya bisa dilihat di IG kita. Di atsvacations.id dan kompas.com ya. Nah, nih Mas Andrew, kita sampai nih di closing acara nih. Ya. Tadi kita udah banyak banget ngobrolin seputar Labuan Bajo liburan. Dan sahabat kompas.com yang abis ini mau udah siap-siap nih mau ke Labuan Bajo, mungkin bisa disiapkan semuanya dan mudah-mudahan bisa dapat menang giveaway dari ATS tadi ya sama kompas.com. Yes. Itu bisa banget diikutin giveaway dari Travel Talk kali ini. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi pembahasan mengenai tempat wisata, travel tips, serta diskon-diskon pesawat maupun hotel, langsung aja cek di travel.kompas.com atau bisa juga cek di www.indonesiaterhubung.id. Nah, kali ini selamat siang, host pamit undur diri dulu. Saya Nicholas Rian, saya Andrew Steve. Pamit undur diri. Sampai ketemu lagi pada sesi Travel Talk berikutnya dengan obrolan yang lebih seru. Bye-bye. Selamat siang.
Mas Andrew. Thank you Mas Ian. Thank you sahabat Kompas. Hasilnya yang mengkonfirmasi dan beberapa penelitian karena itu kita bisa jadi BWP sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tidak ada